Baik, jadi kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang struktur dan konfigurasi elektroda. Jadi ini adalah salah satu bagian dari sistem elektrokimia. Ini ada elektroda, ini pasti ada, harus ada. Nah, jadi yang akan kita pelajari di sini kira-kira tujuannya adalah kita akan supaya bisa memahami prinsip dasar yang mengatur perilaku elektroda berpori. Jadi ini yang umum dipakai elektrodanya itu berpori atau poros. Memahami karakteristik fisik elektroda berpori dan mampu menganalisa distribusi arus. Ini yang paling penting karena sebenarnya kalau distribusi arusnya tidak rata nanti bisa jadi efisiensi dari sistem elektrokimia secara keseluruhan itu akan menjadi jelek. Jadi ini distribusi arus untuk tujuan perancangan dan optimisasi elektroda. Jadi bagaimana bisa, jadi pada intinya di dalam elektroda itu kalau bisa mendapatkan distribusi arus yang merata, distribusinya merata bersama. Nah ini bagaimana kita nanti bisa melihat hal ini. Oke. Nah jadi kalau elektroda itu bentuknya ya kira-kira ada beberapa ya kalau yang yang sudah diaplikasikan ya dipakai. Yang pertama planar ya seperti sel planar datar. Jadi selnya adalah datar. Ini kalau dilihat dari samping, ini dilihat dari atas. Ini yang planar sel. Jadi ini biasanya ada anoda dan katoda dipisahkan oleh separator. Jadi ini elektrod, ini elektroda, katoda, anoda, satunya separator. Nah, ini yang kedua, tipenya adalah cup. Kalau cup mungkin bisa dilihat dari sini. Kalau dilihat dari penampangnya ini dipotong, maka ini juga ada separator di tengahnya. Di sini ada elektroda dan di luarnya juga ada elektroda. Ya ini seperti baterai yang bentuknya cup itu ya, mungkin seperti ini. Kemudian ada yang jadi ada yang ini. Kalau ini electrolyte supported planar cell, ini juga planar. Ini yang electrode supported planar cell, ini yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi yang kemarin ketika kita berbicara tentang proses perpindahan yang ada migrasi, difusi, dan konveksi, itu adalah yang ada di elektrolitnya ini. Di elektrolit. Nah, sekarang sel elektrokimia itu banyak sekali ini. Bagaimana ini bisa sedekat mungkin ya, salah satunya nanti untuk menghilangkan penurunan ohm. Nanti kita akan bahas lagi. Ya, salah satunya sudah kemarin mungkin sudah kita bahas. Jadi ini. Nah, kalau di dalam elektrodanya sendiri, ya biasanya misalnya ini salah satu contohnya adalah kalau yang pembahasan sebelumnya kita lebih banyak membahas tentang elektroda yang planar ini. Nah, kalau sekarang kita akan coba bahas yang berpori-pori. Nah, kalau berpori-pori kira-kira ini ada banyak partikel, kemudian ini ada pori-porinya. Molekul ion transfer itu ada di sini. Jadi dia ada di sela-sela pori-pori ini. Kemudian partikel, ya ini ada partikel yang banyak penyusun dari pornya tadi, ini menempel harusnya harus ke sini. Kalau ini tidak ada konduktif ya bahan yang mengumpulkan arus, ini nanti juga akan arusnya menyebarnya tidak merata dan bisa jadi ada yang tidak ke bawah. Sehingga biasanya ada di sini current collector ya, ada ini conductive coating dulu, kemudian ada pengumpul arus dan baru dibawa ke sumber luar. Jadi secara mikro kita bisa lihat kira-kira strukturnya itu seperti ini. Jadi ada porus materialnya, kemudian ada conductive coating ya untuk supaya ini bisa nempel. Nah, kemudian ada current collector. Yang dipakai yang umum adalah tembaga atau aluminium ya, yang banyak dipakai. Di sini ada pori-pori, ada ion transfer yang nanti, nah ini di permukaan elektroda ini yang terjadi reaksi nanti. Kan reaksinya terjadi di permukaan elektroda yang berpori ini. Maka arusnya nanti juga akan mengalir ke sini dan baru ke sini masuk ke luar. Jadi ini harus
Jadi ada beberapa bahan yang sifatnya bukan penghantar listrik yang bagus, terutama logam oksida. Maka ada tambahan bahan lagi biasanya. Nanti kita coba lihat dulu. Jadi ini strukturnya kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya, jadi pembahasan tentang yang elektroda berpori. Jadi ini salah satu contoh misalnya ya, elektroda pada kapasitor lapisan ganda elektrokimia. Ini yang disebut EDLC, electric double layer kapasitor, jadi nilai positif negatif. Ini anionnya. Kalau dilihat secara mikro ini ada pori-porinya seperti ini. Pori-porinya seperti ini. Nah, kemudian ada solvent, kation, ini ada elektrolit, ada ininya karbon. Jadi kalau di ini nanti ya di dalam analisa analytical nanti kita bahas lebih dalam di sini sirkuit ekivalen yang seperti ini. Sementara ini bisa dianggap mungkin seperti sebelumnya ada mungkin sebagai kalau lapisan ganda ini berarti ada kapasitor dan ada hambatan resistor dan kapasitor. Jadi ada ini sebagai kapasitor, ini kapasitor dan di sini ada hambatan elektrolitnya. Ini double layernya yang di daerah ini yang berfungsi sebagai kapasitor. Nah, kalau elektroda positif misalnya ya untuk baterai timbal asam, ini ya baterai yang biasanya dipakai untuk yang di mobil, starter, dan menyalakan lampu dan seterusnya. Itu reaksinya ya biasanya kalau timbal asam PbO2 dan PbSO4. Jadi kalau reaksi PbO2 padat, ya di dalam elektrolitnya adalah asam sulfatnya 2SO4, dan melepaskan 2 elektron menjadi PbSO4. Jadi elektrodanya menjadi PbSO4. Ini kalau dipakai ya. Ketika dipakai. Nah, kalau PbO2-nya semuanya sudah terkonversi menjadi PbSO4, maka baterai itu dikatakan mati. Karena sudah tidak ada yang bereaksi lagi, maka harus dicas, harus diisi ulang. Dibalik reaksinya. Reaksinya dibalik sehingga ini jadi PbO2 lagi. Atau elektroda sel bahan bakar fuel cell, misalnya U2 dan seterusnya. Jadi ini semuanya terjadi di dalam elektroda yang berpori. Nah, kalau kita sekarang bagaimana kita bisa seperti dilihat ini ada di dalam sela-sela ya di dalam porinya ini rongga-rongga elektrodanya ini ada elektrolit. Nah, kemudian di permukaan yang berpori tadi nanti akan ada reaksi, kemudian elektronnya akan melalui ini elektrodanya yang padat ini. Nah, kalau ini ternyata tidak gabung, larinya kemana ini larinya elektron? Ini lintasan elektronnya seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa merancang, memodelkan, bagaimana arus. Kalau planar mudah ya, kalau planar tadi seperti ini, datar, langsung di seluruh permukaannya adalah A-nya adalah A yang ini. Misalnya ini lebarnya L, panjangnya L, lebarnya W ya, luasnya adalah R kali W. Tapi kalau ini A-nya lain. Karena luas permukaannya ini juga, di pori-pori ini juga ada luas permukaan tambahan selain yang luas permukaan yang ini. Nah, jadi asumsinya barangkali untuk bisa menganalisa apa yang terjadi di dalam elektroda, yang jelas harus ada reaksi kimia, ada aliran elektron, kemudian ada difusi dan seterusnya. Jadi kalau kita ini supaya mempermudah ya, pori-porinya dianggap pipa lurus. Ya, ini pipa lurus seperti ini kalau dipotong jadinya seperti ini ya, dipotong. Ini mestinya juga pipa lurus seperti ini. Jadi dianggap pori-porinya terdiri dari pipa-pipa lurus seperti ini. Jadi X sama dengan 0 itu adalah yang di permukaan current collector tadi. Jadi yang di permukaan current collector yang ini. Ini adalah X sama dengan 0 dalam analisanya nanti. Kemudian ini tebal dari elektroda. X sama dengan L. Jadi X sama dengan L. Ini tebal dari elektrodanya. Biasanya hanya beberapa mikrometer ya, tipis. Nah, jadi dengan asumsi di dalam analisanya, pada pengumpul arus atau current collector yang di sini, potensialnya dianggap konstan. Kemudian rapat arusnya seragam.
Jadi ini sama semua. I terdistribusi secara sama. Kalau di sini misalnya 0,1 miliampere, di sini juga 0,1 miliampere dan seterusnya. Di sini sama. Jadi, maka dengan asumsi ini bisa dianggap satu dimensi arahnya. Kalau dua dimensi nanti lebih rumit lagi ya. Kalau dua dimensi ini satu dimensi dulu nanti. Jadi hanya ke arah X saja nanti penurunan. Mestinya tiga dimensi, mungkin ada Y, ada Z. X, Y, Z. Tapi dengan asumsi ini kita bisa, jadi pengumpul arus yang ini tidak perlu dimodelkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini arusnya merata semua, nanti tebalnya sama semua. Jadi panjang kalau dibuat dalam bentuk vektor ini panjangnya sama. Karena distribusinya dianggap rata, sehingga tidak perlu dimodelkan lagi. Kalau arusnya tidak rata, misalnya ini lebih banyak di sini, kemudian di sini kecil, nah nanti ini perlu dimodelkan yang dua dimensi. Jadi dengan asumsi seperti ini, maka ini bisa dianggap pengumpul arusnya tidak dimodelkan karena konstan sama di seluruh permukaan current kolektor, dan ini hanya dipindahnya ke arah X saja. Kemudian yang kedua, elektroda adalah anoda. Jadi dianggap yang ini anoda dulu. Nanti untuk katoda, karena tanda I-nya yang berbeda ya, anoda dengan katoda, plus minusnya. Jadi ini sementara yang kita analisa adalah yang anoda dulu. Dengan rapat arusnya I1 dan potensialnya I1. Meskipun ini nanti juga bisa berlaku juga untuk katoda. Cuma I-nya yang tandanya berbeda. Kemudian asumsi yang ketiga, elektrolit mengisi pori-pori silinder. Jadi pori-pori silinder ini terisi penuh dengan elektrolit. Ini pori-pori ini. Ini tidak dalam lubangnya, kalau dipotong jadi seperti ini. Jadi ini terisi penuh dengan elektrolit. Kalau ini padatannya tidak terisi penuh dengan elektrolit. Jadi ada dua di sini nantinya. Kalau dilihat dari sini, ini ada lubang-lubang gini ya. Nah ini ada elektrolit, di sininya elektrolit. Jadi di sini juga ada elektrolit, di sini elektrolit. Nah di sini ini padatan. Jadi ada dua fase ini. Ada padatan, ada elektrolit. Elektrolit ini yang memindahkan arus listrik adalah ion. Sedangkan dalam padatan elektron. Jadi ini ada dua hal yang lebih berbeda bagaimana kita bisa menyiasati penurunan di dalam model seperti ini. Jadi potensialnya ya, kalau di dalam elektrolitnya mengisi pori-pori, rapat arusnya I2. Jadi kalau yang ada subscript 1, ini berarti mengacu pada elektroda. Subscript 2 ini mengacu pada elektrolit di dalam fase elektrolit. Jadi rapat arusnya I2, potensialnya V2. Nah, kemudian arus yang berkaitan dengan pengisian lapisan ganda tidak diperhitungkan. Jadi mestinya di sini ada, kalau di sini ada elektroda, di sini ada lapisan ganda ya, ada IHP, ada OHP. Tapi ini tidak diperhitungkan, jadi arus bisa dianggap langsung ke sini. Jadi ini asumsi yang dipakai untuk mempermudah analisa. Jadi, sementara itu dulu. Nah, kemudian kondisi batasnya di mana? Yang pertama, ini kita lihat dulu kondisi batas dan definisinya. Jadi kondisi batas adalah pada X sama dengan 0, tadi arusnya konstan ya. Sehingga I1 sama dengan I per A, karena ini konstan ya. Pada X sama dengan 0. Jadi pada X sama dengan 0 semua arus dalam fasa padat. Ini di current kolektor tadi ya, sehingga ini I1 sama dengan 0. Kemudian yang kedua pada X sama dengan L, pada daerah ini. Jadi fase padatnya berakhir. Dan semua arus harus ditransfer ke, jadi kalau yang ini X sama dengan 0, kemudian di sini X sama dengan L, di sini ada padat plus elektrolit. Tapi di sini ini hanya ada elektrolit. Elektrolit. Jadi di sini fase padatnya berakhir di sini, pada X sama dengan L. Kemudian semua arus ini harus ditransfer ke elektrolit. Jadi I-nya ditransfer ke elektrolit. Jadi I2, nah ini I1 tadi mengacu ke elektroda, berarti ini harus semuanya mengacu ke elektrolit I2. Sama dengan I per A pada X sama dengan L. Dan ini kira-kira nanti apakah. Nah, jadi di antaranya, jadi yang di elektroda berarti antara 0 sampai L,
Ini arus terbagi antara fasa padat dan cair. Jadi karena tadi ada di sini ada padat elektrodanya, kemudian di sela-sela pori-pori padat ini ada cairnya, elektrolitnya. Jadi ada dua, berarti I1 plus I2, totalnya I sama dengan A, I plus A. Nah, ini. Jadi yang di elektroda semuanya dalam fasa padat, hanya I1, yang di sini larinya ke fasa cair, jadinya I2, tapi di sini ada dua, di I1 plus I2. Nah, berarti sama seperti sebelumnya, neraca muatan ya. Jadi muatan sebenarnya yang dibawa oleh elektron. Jadi neraca muatan untuk arus dalam larutan I2 dan arus dalam fasa padat ini harus mengikuti ini ya, minus delta I2 dot I2 plus A IN sama dengan A. A ini adalah luas permukaan spesifiknya. Ini yang untuk yang dua berarti yang ke fasa padat. Ini yang ke dielektrolit minus del dot I1 minus A IN sama dengan 0. Penjumlahannya ini harus 0. Ini ditambah dengan ini 0. A disebut sebagai luas permukaan antar muka spesifik. Jadi sebenarnya kalau planar tadi, bisa saya sampaikan, kalau planar misalnya ini L, ini V, A-nya ya gampang L kali V. Tapi kalau untuk yang porus seperti ini, nggak bisa langsung L kali V, karena di sini ada banyak pori-pori. Jadi luas permukaan gabungan dibagi dengan volume superficial. Jadi yang kalau superficial ini berarti dianggap kosong ya, dianggap ruang kosong, dianggap semuanya elektrolit. Jadi pembagiannya, jadi kalau misalnya punya elektrodanya seperti ini, totalnya ya, ini tinggi T, L satunya ke sana, V. Maka volume totalnya ini sama dengan T kali L kali V. Nah, ini yang disebut sebagai volume superficial. Padahal kalau volume elektrolitnya sendiri sebenarnya kan ada rongga-rongganya, jadi tidak sama. Misalnya kalau elektrolit berarti rongga-rongga dikalikan dengan V. Ini volume dari elektrolitnya. Epsilon ini disebut porositas nanti. Porositas. Nah, karena ini menghitung ini juga susah, makanya lebih mudah menggunakan volume superficial. Jadi luas permukaan dibagi dengan volume superficial. Kenapa gabungan-gabungan adalah yang ini ditambah dengan yang ada di dalam pori-pori. Jadi totalnya. Kemudian yang kalau ini ada subscript N, ini adalah normal. Normal artinya tegak lurus. Tegak lurus terhadap permukaan sebenarnya. Jadi kalau misalnya pori-porinya bentuknya gini, yang ini adalah yang tegak lurus ke sini. Ya, ini tegak lurusnya. Nah, ini tegak lurus ke arah garis singgung. Ini IN. Jadi masuknya adalah ke situ. Jadi ini kondisi batas dan definisi yang perlu diingat di dalam menurunkan nanti. Jadi di dalam elektroda sendiri ada yang di dalam elektrolit, ada yang di dalam padatan. 2I1, sedangkan ini adalah kalau definisi del tahu ya, berarti masih del I2 per del X plus, kalau lengkapnya seperti ini, I2 per del Y plus I2 per del Z. Ini ya, kalau ini mengacunya ke sini, delnya. Jadi ini kalau minus ya nanti minus. Nah, sekarang seperti biasanya, kita tuliskan neraca massa atau neraca bahan. Jadi itu tadi definisinya dulu, sekarang neraca bahan. Karena di dalam sistem elektrokimia, arus itu bisa dihubungkan dengan jumlah mol dari bahan yang bereaksi, yang mengikuti hukum Faraday. Jadi kita harus hitung neraca bahan, karena yang di dalam, yang bergerak apa? Yang bergerak adalah yang di dalam spesies ion yang ada di dalam elektrolit. Nah, sekarang kalau neraca bahan ini yang kita tuliskan, neraca kalau umum ya, neraca umum del CI per del T ini adalah akumulasi, sama dengan minus del NI, ini flux. Ya. Flux bersih ya. Jadi dari sistemnya, keluar masuk sistem, jadi yang masuk
sistem dikurangi dengan yang keluar sistem. Nah, ini yang bereaksi. Ini adalah reaksi. Jadi dalam hal ini berarti yang diperhatikan jadi neraca massa yang kita tuliskan atau neraca bahan yang dituliskan ini hanya yang ion yang terlibat di dalam reaksi elektrokimia. Jadi kan tidak semua ya, tidak semua ion yang ada di dalam elektrolit itu ikut bereaksi. Jadi misalnya kalau ada seperti kemarin kita bahas ada elektrolit penyangga, ya, elektrolit penyangga yang jumlahnya berlebih, itu sebagian tidak ada yang tidak bereaksi. Itu tidak dituliskan di dalam neraca bahan ini. Nah, jadi neraca bahan umum bentuknya seperti ini, mungkin masih ingat ya sebenarnya ya. Ini adalah di transport fenomena ya sudah umum ya, ini reaksi ya. Jadi ini adalah volume kendali yang melibatkan fase elektrolit dan padat. Ini perlu dimodifikasi. Karena apa? Karena kalau tadi misalnya kita ambil satu elemen, kalau X-nya ke sini ya. Ini X, kita ambil elemen diferensial kecil di sini, yang tebalnya delta X. Sebenarnya asalnya dari sini ya. Ini NI pada X, yang menurunkannya NI pada X plus delta X. Nah, karena di sini kalau kita lihat di sini bukan hanya padat atau bukan hanya cair. Kalau kita lihat penampangnya, misalnya kita lihat dari sini, maka di sini ada pori-porinya. Nah, berarti kalau ini flux ya, ini flux. Ingat, flux itu adalah mol per meter persegi detik. A. Nah, kalau ini buntu, misalnya hanya padatan saja, A-nya seperti saya sampaikan tadi. Kalau ini V ini L, ya A-nya tinggal V dikalikan dengan L. A sama dengan V kali L. Kalau ini ada padatan, kemudian ini ada ini V, kemudian ini L. A-nya berapa? Tidak sama dengan V kali L. Karena elektrolitnya hanya bergerak di yang di rongga-rongganya saja. Elektrolit hanya bergerak di rongganya saja. Sehingga mestinya yang A itu hanya yang di sini. Maka ini perlu ada modifikasi untuk menghitung ini. Kemudian yang C ini adalah konsentrasi spesies I dalam elektrolit ya, mol per volume. Nah, maka ada tambahan epsilon ini yaitu fraksi volume elektrolit. Epsilon, fraksi volume atau biasanya disebut porositas ya, porosity. Jadi ini porositas ini definisinya kira-kira volume rongga atau volume pori ya, dibagi dengan volume total. Bagi volume total. Kira-kira definisinya secara sederhana seperti ini. Maka karena ini ada rongga-rongganya, maka ini ada tambahan modifikasi di sini dikalikan dengan epsilon terhadap volume ini. Jadi ini nanti dikalikan dengan A-nya tadi, kalau diturunkan juga akan sama seperti ini. Nah, kemudian jadi ini ada tambahan satu suku lagi modifikasi karena ada pori-pori ini. Dan suku generasi yang ini ya, generasi itu yang karena reaksi ini bisa generasi itu bisa positif, bisa negatif. Kalau dia reaktan berarti negatif, kalau produk positif. Ya, dinyatakan sebagai volumetrik. Ya, volumetriknya padahal kalau ini volumenya total misalnya delta X dikalikan dengan L kali V. Padahal tidak semuanya terisi oleh elektrolit. Nah, jadi untuk kalau dia dinyatakan dalam volumetrik untuk spesies yang terkait dengan reaksi elektrokimia, RI sama dengan A, ya, ini adalah surface area spesifik tadi dikalikan dengan Jn. Atau Jn sama dengan minus SI per NF IN. Jadi ini koefisien stoichiometri ya, misal jumlah. Ini adalah jumlah elektron dikalikan dengan IN. Jadi Jn adalah kecepatan reaksi spesies pada permukaan, ini mengikuti hukum Faraday. Positif jika arusnya positif di anodik. SI lebih kecil 0. Jadi ini koefisien. Jadi kalau SI tadi misalnya A plus B ini menjadi C plus D. Misalnya A, B, ini N, C,
Maka SI ini mengacu ke sini. Kalau A ya ini S1, ini S2, ini S3, ini S4. Jadi ke koefisien stoikiometri dari reaksi. Nah, dengan cara ini ya, dengan definisi ini, maka persamaan untuk spesies I menjadi ini. Del epsilon CI per del T sama dengan minus del dot NI minus A. Ya, ini RI diubah menjadi ini ya. RI sama dengan AJN, JN-nya sama dengan ini, sehingga minus A SI per NF IN. Atau sama dengan ini. I-nya I2 yang ada di elektrolitnya. Ingat bahwa yang I2 ini adalah arus yang ada di elektrolit. Karena yang sebenarnya ion-ion yang bergerak jadi neraca bahan ini adalah spesies yang ada di dalam elektrolit. Kan kalau yang di padatan tidak ada spesiesnya. Yang di padatan yang bergerak adalah elektron. Mungkin ada pertanyaan? Ini kok belajar transport fenomena lagi ya? Belajar transport fenomena lagi. Jelas ya? Jadi ini persamaannya sama ya dengan transport fenomena. Ini kalau lengkap, nanti kalau sudah dituliskan satu dimensi, ya ininya ada beberapa yang bisa disederhanakan lagi. Ini umum dulu, secara umumnya. Nah, kemudian kalau persamaan ratnya dibutuhkan untuk menggambarkan elektroda berpori, maka tadi bentuknya seperti ini ya. Del epsilon CI per del T sama dengan minus del dot NI minus A SI per NF IN, atau sama dengan minus del dot NI minus A SI per NF I2. Jadi ini yang perlu diselesaikan dengan kondisi batas yang diketahui tadi. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, maka yang tidak diketahui yang pertama adalah CI. CI tidak diketahui untuk N spesies. Jadi kalau di dalam elektrolit ada N spesies yang ikut bereaksi, maka ada N. Yang kedua, V1, yaitu potensial pada padatan. V2, potensial dalam elektrolit. Jadi ada jumlah yang tidak diketahui, berarti ada N plus 1 plus 1 atau N plus 2. Ini yang tidak diketahui. Ada N plus 2. Bilangan tidak diketahui. Nah, jadi kalau kita belajar matematika dulu di SMP, SMA, kalau ada N bilangan tidak diketahui, berarti perlu N persamaan. Jadi kalau kita punya bilangan tidak diketahui atau variabel yang tidak diketahui yang jumlahnya N plus 2, berarti perlu persamaan yang jumlahnya juga sama dengan ini, minimal. Ya. Sekarang persamaan yang ada apa? Yang pertama, persamaan neraca muatan. Charge balance, ya, ada dua. Ada dua, ini tadi. Kemudian neraca spesies ada N-1, cukup ya N-1, karena kalau kita punya N spesies dengan neraca bahan hanya N-1 diselesaikan, satunya bisa dihitung. Yang ketiga, persamaan elektronetralitas. Elektronetralitas yaitu jumlah ion positif harus sama dengan jumlah ion negatif. Jadi yang di dalam elektrolit harus sama. Jadi jumlahnya ada 2 plus N-1, berarti 2 ditambah dengan 1. Berarti jumlahnya juga N plus 2. Jadi jumlahnya sama ini. Jadi yang tidak diketahui tidak diketahui N plus 2, persamaan yang ada N plus 2. Jadi jumlah persamaan dengan jumlah yang tidak diketahui. Maka sistem persamaan seperti ini, himpunan persamaan ini akan mempunyai penyelesaian yang khas. Gitu. Ada penyelesaiannya. Kira-kira itu ya. Jadi kalau jumlahnya ini nggak sama, ini dengan ini tidak sama, ya nggak bisa diselesaikan nanti. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini tadi ya. Jadi dari sini kita sudah bisa menganalisa kira-kira ini bisa diselesaikan. Jadi persamaannya ini ada persamaan neraca muatan, ada persamaan elektronetralitas, ada neraca spesies. Nah, kemudian persamaan Nernst-Planck yang ini juga setelah penyesuaian sifat berpori dari elektroda menghubungkan arus dengan flux. Arus dengan flux bisa diselesaikan dengan Nernst-Planck. Ini salah tulisannya ya, terbalik S dan N-nya.
Jadi masih ingat ya, kalau Nelsla yang asli tidak ada epsilonnya, jadi ini karena difusi. Yang kedua karena migrasi. Yang ketiga, suku ketiga adalah karena konveksi. Jadi flux, gerakan ion di dalam elektrolit mengikuti adalah ada 3 mekanisme, karena difusi, karena migrasi, ini karena ada ion bermuatan di dalam medan listrik, dan konveksi, karena adanya aliran badan Frida. Kalau seperti di dalam baterai biasanya Fridanya diam, maka ini jadi 0. Nah, untuk memudahkan lagi, biasanya supaya ini tidak berpengaruh diberi itu tadi ya, yang kemarin masih ingat, diberi elektrolit penyangga berlebih. Nah, kalau elektrolit penyangga berlebih apa akibatnya? Tidak ada, tidak begitu besar, ini menjadi hampir bisa dikatakan bisa diabaikan, sehingga tinggal difusi saja. Jadi ada beberapa untuk penyederhanaan lagi. Tapi kalau secara lengkap kira-kira seperti ini. Jadi ini menghubungkan Ni ini ya, Ni supaya Ni dengan I. Ya, Ni ini ada I, ini ada Ci. Jadi fluxnya bisa dinyatakan dengan ini. Nah, sekarang ya kira-kira ini persamaannya ya, belum diselesaikan, Tapi bisa diselesaikan. Gitu. Nanti penyelesaiannya nanti penyederhanaan dulu ya. Tapi kita lihat dulu beberapa karakteristik dari elektrolit berpori dulu. Yang pertama tadi ada tambahan ini karena ada faktor tambahan, parameter tambahan epsilon ini. Kalau kita mengacu ke elektrolit berpori seperti ini, kira-kira seperti apa? Ini kalau diukur, ini ukuran pori dengan jumlah volume porinya kira-kira seperti ini. Ada yang kalau ini bimodal berarti ada yang puncak satu kemudian ada puncak lagi. Jadi kalau sepertinya ada distribusinya adalah bimodal. Nah, mengukur distribusi ukuran pori salah satunya dengan absorpsi disopsi nitrogen. Kalau di lab Elkim ada alatnya PET ya, absorpsi disopsi nitrogen, kita bisa dapatkan distribusi ukuran pori. Yang lebih ini biasanya banyak dipakai juga menggunakan intrusi merkuri. Jadi merkuri ditekan masuk ke dalam pori-pori karena biasanya merkuri sifatnya hidrofób sehingga bisa mengisi pori-pori dan itu volume yang bisa dimasukkan dalam pori-pori itu mewakili volume dari pori-pori. Sehingga distribusi ukurannya bisa dihitung. Jadi itu salah satu cara pengukurannya. Nah sekarang tadi definisinya fraksi volume rongga atau porositas adalah volume total. Ya, ini kalau volume totalnya ini dikurangi dengan volume yang ditempati fasa padat. Berarti ini adalah volume rongga dibagi dengan volume total. Kemudian luas antar muka spesifiknya, interfacial area A, ini adalah luas antar muka dibagi dengan volume superficial. Ini salah satunya juga bisa diukur dengan absorpsi-disopsi nitrogen ya isotermis dengan PET. Itu mungkin bisa dihitung juga per satuan. Tapi biasanya kalau PET per gram ya, bukan per volume, tapi bisa juga diubah per volume. Nah, misalnya kalau partikelnya bola. Partikelnya bola terkemas bersama-sama. Nah, jadi jumlah bola dikalikan dengan kalau jumlah bolanya, kalau ini terkemas seperti ini kan jumlahnya. Satu bola volumenya tahu ya. Berapa volume bola itu 4 πr². Ini tahu volume bolanya. Nah, kemudian luas bolanya 4 πr², volume bola 4/3 πr/3. Jumlah bolanya berapa? Volume total dikalikan dengan 1 minus. Jadi volume total dikurangi dengan epsilon kali volume. Ini luas rongganya ya. Jadi seperti ini. Atau sama dengan ini misalnya untuk bola yang terkemas bersama-sama, maka superficial areanya akan sama dengan 3 kali 1 minus epsilon dibagi dengan
seperti ini. Ini untuk menggambarkan saja ya. Tapi kalau bentuk partikelnya tidak beraturan, mungkin tidak bisa diprediksi dengan mudah seperti ini. Ya, tadi harus diukur dengan alat yang tertentu. Nah, kemudian ukuran polikarakteristik RP. Ini biasanya didefinisikan sebagai penampang yang tersedia untuk perpindahan dibagi dengan keliling atau terbasahi. Jadi penampang, jadi kalau ini penampangnya kan ini, keliling yang terbasahi itu ya ini. Nanti kalau seperti ini ya. Jadi volume yang tersedia untuk perpindahan, jadi kalau ada pori-pori seperti ini, yang tersedia adalah yang rongga-rongganya ini. Dibagi dengan kelilingnya, kalau keliling kan jadi seperti ini ya, ini keliling. Jadi volume rongga dibagi dengan volume unggun, dibagi dengan permukaan terbasahi, dibagi dengan volume unggun, atau epsilon dibagi A, sama dengan ini. Ya mungkin OTK 1 ya, pernah dapat ini, di OTK 1. Ketika berbicara tentang packed bed. Kira akan ketemu, kalau ini untuk bola, jadi definisinya kira-kira seperti ini. Epsilon per A sama dengan epsilon per 1 minus epsilon kali R per 3. Nah, sekarang misalnya ini contoh ya, contoh. Kain karbon berpori digunakan untuk elektroda baterai aliran redox. Kain memiliki tebal 2 mm dengan densitas tampak ya, apparent density-nya 315 kg per meter kubik. Densitas jati atau true density karbon, jadi ini benar-benar karbon yang tidak ada rongganya ya, adalah 2170 kg per meter kubik. Kain dibuat dari serat 220 mikrometer. Nah, hitung porositas dan luas permukaan spesifiknya. Luas antar muka spesifik. Pertama porositas. Porositas adalah 1 dikurangi dengan ρA dibagi ρT. Jadi ini apparent density dibagi dengan true density. Jadi ini kalau apparent density ini volumenya dihitung semua. Volumenya dihitung semua. Jadi misalnya ini ada volume seperti ini. Ini LV kali T, maka V-nya sama dengan L kali V kali T. Padahal di sini ada pori-porinya. Kalau yang true density, yang ruang kosongnya tidak dihitung. Jadi hanya padatannya saja. Berarti ini epsilon dibagi dengan epsilon kali V. Nah, maka porositas adalah sama dengan ini. Jadi ini kalau ini volume sesungguhnya, volume totalnya bulk atau disebut bulk. Kalau volume padatannya saja mestinya ya apa 1 minus epsilon kali V. Ini adalah volume padatan. Jadi massa padatan dibagi dengan ini itu adalah true density, massa padatan dibagi dengan V yang ini adalah apparent density. Maka porositas sama dengan 1 minus ρA dibagi ρT sama dengan 1 dibagi atau 0,85 atau porositasnya 85%. Nah, kalau luas antar muka, kalau dianggap filamen ini berupa silinder ya, untuk memodelkan serat, ya, serat dianggap silinder dengan diameter D, ya, maka A-nya adalah tadi ya definisinya adalah luas ini dibagi dengan yang terbasahi. Keliling terbasahi ini kan kelilingnya adalah PD. Maka luasnya adalah luasnya apa? 4. Luas lingkaran adalah Pi per 4 D kuadrat. Kelilingnya ini luas, kelilingnya sama dengan Pi kali D. Nah, jadi kalau mengikuti definisi ini tadi, ya, luas antar muka dibagi dengan luas superficial atau ya ini ya. Dengan itu ketemunya adalah A sama dengan 4 per D kali 1 minus epsilon atau ketemunya ini 9,032 per meter. Ya mestinya meter persegi per meter kubik ya. Meter persegi. Intinya satuannya adalah luas meter persegi per meter kubik. Sehingga per meter jadi satuannya. Jadi ini A-nya, kemudian densitas, ya, densitas arus surplusnya adalah 1000. Jadi
misalnya 1000 ampere meter persegi jika pada 60 derajat Celcius rapat arus pertukarannya 95 ampere per meter persegi, berapa polarisasi kinetika berkurang karena elektroda berpori. Dianggap alfa A sama dengan alfa C setengah. Nah, ini rapat arus tampak ini juga sama dengan rapat arus sebenarnya kali tebal dan luas antar muka spesifik. I per A sama dengan I N A kali L. Jadi rapat arus sebenarnya tadi 17,2 ampere per meter persegi. Dan ini kalau dianggap konstan di seluruh elektroda, maka persamaannya mengikuti kinetika Butler-Palmer dengan over potensial eta S, maka I per A sama dengan ini. Jadi kalau untuk rapat arus tampak yang tadi sebesar ini ya 17, ini yang sebenarnya arus tampaknya tadi mana tadi 1000, kelihatannya potensialnya 136 mV. Padahal kalau menggunakan arus sebenarnya yang 17,2 ini hanya 5 mV. Jadi lebih potensialnya lebih kecil ya, over potensialnya. Jadi ini yang kenapa di dalam banyak kasus ya ini digunakan elektroda yang berpori. Karena over potensialnya akan kecil. Kalau over potensialnya kecil mungkin bisa hambatannya kan jadi kecil juga ya, bisa menghantarkan arus dengan baik gitu. Ya, ini gambaran saja bagaimana menghitung dari elektroda. Ini detailnya mungkin bisa dibaca saya di bukunya Fuller. Nah, kemudian yang ini tadi asumsinya adalah elektrodanya lurus semua ya. Jadi elektrodanya dianggap silinder lurus. Nah, padahal ya kalau kita lihat lintasan di dalam elektroda itu bisa berliku-liku. Misalnya kalau masuk dari sini, keluarnya ini tidak langsung lurus ini, tapi harus berkelok-kelok dulu. Berkelok-kelok baru keluar. Nah, ini yang tortuosity ya, biasanya disebut sebagai tortuosity. Ya. Mungkin masih ingat kalau belajar Packbed dulu ya. Saya belajar Packbed mungkin sudah waktu pertama kali kayaknya masih ingat juga. Di OTK 1 ya ada Packbed. Jadi ini tortuosity ini yang untuk menggambarkan sebagai koreksi dari jalur lurus ini. Jadi kalau ada dampak dari elektroda berpori ini terhadap perpindahan, ada dua fenomena yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah luas penampang yang tersedia. Tadi ya luas penampang. Jadi A ini adalah A dan fasa padat ini. Mestinya ada fasa padat. Ini ada salah tulis. Jadi A seperti tadi ini mestinya ada padatan, ada yang rongga. Jadi elektrod ini yang lewatnya hanya yang di rongga-rongga ini saja. Sehingga harus dikalikan dengan porositas tadi. Ini sudah saya jelaskan tadi di depan. Kemudian yang kedua, panjang lintasan untuk perpindahan bertambah. Jadi kalau ini tidak ada pori-porinya mungkin lurus. Ya, ini jelas pendek ya, lintasannya pendek. Karena ada pori-pori belok-belok, sehingga lebih panjang lintasannya. Jadi ada lintasan berliku, ada lintasan berkelok yang disebut tortuosity ini. Yang ini biasanya elektroda nilainya antara 6 sampai 20. Atau banyak aplikasi nilainya kira-kira 2 sampai 3. Untuk yang aplikasi untuk yang di dalam elektroda di sistem elektrokimia. Kalau 620 ini mungkin umum ya, di Packbed secara umum, mungkin nilainya tortuosity ini antara 6 sampai 20. Nah, bagaimana menghubungkan dua parameter ini, epsilon dan tau, ini terhadap sifat perpindahan efektifnya. Maka ini dihubungkan dengan sifat badan dengan penggabungan dua sifat ini. Jadi untuk konduktivitas, ya, jadi kalau konduktivitas hanya padat saja, dapat padatannya, tapi ini padat dan cair. Jadi konduktivitasnya kira-kira jadi turun. Jadi konduktivitas efektif sama dengan K badannya, seluruhan yang bulknya atau dikalikan dengan epsilon dibagi dengan tau. Nah ini bisa diukur langsung atau dapat didekatkan dengan persamaan Burgman. K
kappa epsilon pangkat setengah. Ini pendekatan ya, kalau mau diukur ya ada cara pengukurannya. Nah, dengan menggunakan ini, jadi fasa larutan tetap sama ya, fasa larutan I2 sama dengan minus kappa del P2 plus F sigma ZI DI del CI. Nah, kalau di dalam elektroda berpori menjadi minus kappa efektif del V2 plus F, ya bedanya ini saja, bedanya adalah di sininya menggunakan efektif, DI-nya juga difusivitas efektif. Bedanya adalah di sini. Jadi ada dampak elektroda berpori terhadap sifat perpindahannya. Ya kira-kira mungkin ada pertanyaan sampai sini. Ada ya. Jadi ini kita belum menyelesaikan, mungkin nanti kita lihat. Nah, kemudian bagaimana dengan distribusi arus? Karena ini juga cukup penting ya. Jadi kalau kita lihat gambar seperti ini, misalnya ini elektroda berpori dengan konduktivitasnya kappa mungkin. Di sini current collector. Nah, current collector ini biasanya disebut sebagai back of electrode, belakang elektrod. Kalau yang di elektroda yang nanti berhubungan dengan elektrod disebut elektroda depan atau front. Yang depannya di sini. Dan di sini ada separator. Depannya L, X-nya ke sana. Nah, sekarang asumsinya gradien konsentrasi diabaikan. Jadi konsentrasi spesies di sini diabaikan, dianggap sama. Mungkin yang berbeda hanya di daerah ini, tapi ini dianggap semuanya sama, tidak ada gradien. Keadaan tuna atau steady, dan rapat arus superficial konstan. Nah, kemudian kalau tidak ada gradien konsentrasi, maka perlu dua persamaan neraca muatan untuk menyelesaikan. Yang pertama adalah persamaan yang ini minus del dot I2 plus AIN sama dengan 0. Nah, kalau sekarang dianggap kinetikanya linear, kinetikanya linear, kan kemarin kalau ada ketika kita membahas kinetika ada Butterflower, kemudian yang linear. Masih ingat kalau yang linear berarti gimana cara mendekatinya? Yaitu dengan mengekspansikan dalam deret Taylor, kemudian diambil dua suku pertama, sekitar X sama eta sama dengan eta S, kemudian diambil dua suku pertama. Yang kedua dengan pendekatan Tafel. Jadi ada tiga pendekatan. Full, yang penuh, Butterflower, kemudian linear, dan yang ketiga Tafel. Nah ini kalau kita gunakan misalnya pendekatan linear, yang untuk memudahkan saja, I sama dengan I0, alfa A plus alfa C, F, RT, eta S. Nah kalau satu dimensi, jadi sebenarnya kalau del adalah del I2 kan, per del X plus I2 per del Y plus kalau satu dimensi ke arah X berarti hanya diambil yang ini saja. Kalau steady berarti hanya ini saja, yang suku yang ini tadi del C per del epsilon CI per del T ini akan sama dengan 0. Ini 0, sehingga tinggal satu suku ini. Nah, tinggal satu suku ini berarti I hanya sebagai fungsi dari X, maka del, ya ini bersama diferensial parsial menjadi bersama diferensial biasa D. Jadi untuk satu dimensi, persamaan ini menjadi DI2 per DX. Jadi yang ini tinggal yang ini saja, kemudian delnya menjadi DX. Kemudian yang ini INI diganti dengan yang ini. I0 alfa A plus alfa C F per FT eta S. Nah, eta S ini adalah potensial. Jadi kalau kita lihat eta S sebenarnya adalah yang kalau ini padat, ini elektrolit, maka eta S adalah beda V1, ini potensial 2, ya ini beda, ini eta S ya, yang ada di permukaan antarmuka dari elektrodanya, padat dan elektrolit. Ya. Interfasial atau interface padat elektrolit. Jadi eta S over potensial bisa dituliskan, masih ingat. Jadi ini yang ada di elektrodanya, ini yang potensial yang ada tepat di lapisan batas ganda, di permukaan lapisan ganda listrik ya, lapisan gandanya. Jadi di sininya.
potensial yang ada di permukaan lapisan ganda. Ini yang persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua, tadi totalnya harus 0 ya. Del I1 plus del I2 sama dengan 0. Nah ini kalau diintegralkan, dapatnya adalah I1 plus I2 sama dengan I per A. Jadi totalnya adalah rapat arus total. Jadi kita sudah punya, jadi ini persamaan ini, kemudian I1 dan I2, jadi satu tadi mengacu ke mana? Satu adalah mengacu ke elektroda, dua mengacu ke elektrolit, jadi arus yang ada di dalam elektrolitnya. Jadi kita punya dua persamaan ini, satu, kemudian dua. Nah, kemudian karena tidak ada gradien konsentrasi tadinya, maka hukum dapat digunakan untuk tidak ada gradien konsentrasi, maka penurunan, ya mungkin masih ingat kalau ini ada dua elektroda ya. Di sini ada lapisan ganda, di sini ada lapisan ganda, jadi ini V1, di sini V2, kemudian di sini ini yang V1 yang untuk misalnya anoda ya. Untuk yang anoda satunya, untuk yang V2 untuk yang di anoda, ini yang V2 di katoda, ini V1 di. Nah, yang ini di elektrolit ini kalau tidak ada gradien konsentrasi maka hanya hukum IR. Seperti ini. Atau kalau dalam elektrolit IR ya ini konduktivitas, konduktansi, atau I1 kalau ini konduktivitas bahan yang dalam padatan ya. Karena tadi ada dua fase ya, kalau di dalam elektroda berpori. Ada padat, ada elektrolit yang berupa cair. Jadi untuk I1 yang dalam padatan sama dengan minus sigma dV1 per dx. Jadi sigma ini adalah konduktivitas bahan padat. I2 sama dengan minus kappa dV2 per dx. Ini adalah konduktivitas dari elektrolit. Jadi I1, I2. Nah, sekarang kita coba, jadi ini nih asumsinya gradien konsentrasinya tidak ada ya. Jadi ini hanya mengikuti hukum Ohm. Kalau ada gradien konsentrasi ada sedikit beda lagi. Nah, sekarang kita coba penelitian analitik. Jadi persamaannya tadi yang ini ya, dari sini. Jadi dI2 per dx sama dengan AI0 alfa dan seterusnya. Nah, ini diturunkan sekali, diturunkan di 2 I2 per dx kuadrat sama dengan, kalau ini diturunkan ya. Karena kenapa diturunkan supaya nanti ini bisa dimasukkan ya. Ini kan karena I ini adalah dV1 per dx, ini juga dV2 per dx. Jadi kalau ini turunan dari ini terhadap X, jadi D2I2 per dx kuadrat sama dengan AI0 alfa A plus alfa C per RTF. Ini jadi turunan. Nah, kemudian dV1 per dx sama dengan ini ya. Kalau ini diubah menjadi dV1 per dx akan sama dengan I minus I1 per sigma. Ya. Sedangkan yang ini dV2 per dx juga sama dengan minus I2 per kappa. Maka ini disubstitusi ke sini menjadi ini. Jadi kita punya. Nah, sekarang tadi ada hubungan yang ini I1 plus I2 sama dengan I per A. Sehingga yang ini I1 yang ini diganti dengan persamaan yang ini. Jadi I1 kalau dari sini I1 sama dengan I per A dikurangi dengan I2. Jadi I2 minus I2 minus I per A per sigma. Jadi ini kalau kita tahu tadi bahwa I per A ini adalah konstan ya, dianggap konstan tadi. Dengan rapat ini adalah rapat arus superficial. Ini adalah persamaan diferensial biasa dengan I2 hanya sebagai satu-satunya yang diketahui. Jadi ini I2 tidak A interfacial area mestinya ini adalah sifat karakteristik dari elektroda ini diketahui bisa diukur tadi. Alfa C ini adalah dari kinetika ukuran misalnya Butterworth tahu. Nah, ini I2-nya mestinya I kecil ya. Ini bukan I besar tapi I kecil. I2 minus I per A sigma. Jadi yang tidak diketahui adalah I2-nya. Ini juga sifat elektrolitnya, kappa. Ini sifat dari elektroda.
kepadatannya. Jadi I0 ini juga sudah diketahui dari pengukuran. Jadi hanya I2 satu-satunya yang diketahui. Berarti bisa diselesaikan ya. Berarti ini konstan. Ini kan konstan ya. Ini konstan. Ini tinggal I2 saja. Nah, bisa ya menyelesaikan ini. Nah, sekarang kita coba. Jadi yang ini juga. Jadi yang diselesaikan adalah persamaan ini. Persamaan diferensial biasa orde 2. Nah, untuk memudahkan kita dibuat definisi variabel tak berdimensi. Misalnya. I bintang sama dengan I2 per I per A. Ini kan totalnya ya. Jadi I itu mestinya ada I2 ditambah I1. Ini menjadi tak berdimensi ini ya. Karena ini arus ampere dibagi dengan ampere. Ini ampere per meter persegi dibagi ampere. Ini jadi tidak berdimensi. Ini X per L. L adalah panjang, ya L tadi adalah panjang elektroda. X jarak dari permukaan current kolektor sampai ke depannya elektroda. Nah, maka kemudian yang ini tadi konstan semuanya. Ini kan konstan. Dijadikan satu saja. Jadi yang ini dikeluarkan kemudian dijadikan satu. Jadi variabel baru nu kuadrat. Jadi ini yang ini kemudian diambil yang ini saja. Seper. Jadi ini seper sigma kali seper sigma minus seper kappa. Nah, ini kalau dikalikan lagi kan ini ya I2 minus I per A dikurangi dengan I2. Jadi diambil yang ini, kemudian KR-nya sama dengan kappa dibagi dengan sigma. Ini semuanya menjadi tak berdimensi karena ini satuannya sama semua. Nah, kalau dengan definisi ini kemudian disubstitusi lagi ke sini. Ini dengan definisi ini menjadi D kuadrat I bintang dibagi DZ dengan nu kuadrat kali I bintang minus. Gampang ya, kalau sudah melihat persamaannya jadi seperti ini, kira-kira ini bisa ini diselesaikan ya. Karena ini juga konstan, ini konstan, tinggal ini. Nah, sekarang kondisi batasnya yang berbeda, diubah sedikit yang menyesuaikan tadi. Jadi tadi yang diketahui kondisi batasnya di sini, mana tadi kondisi batas yang awal adalah kondisi batas tadi di mana? Ini persamaannya. Nah, jadi pada X sama ya ini tadi ya kondisi batas di depan sendiri ya. Ini kondisi batasnya. Nah ini ya. Pada X sama dengan 0, I1 sama dengan I per A. Kemudian di ujungnya pada X sama dengan L, I2-nya sama dengan I per A. Jadi dengan menggunakan kondisi batas itu, jadi I2 sama dengan I per A pada X sama dengan L, jadi I bintangnya tadi definisinya adalah I2 per ini, berarti ini sama dengan 1. Pada Z sama dengan 1. Jadi kalau X, definisi Z kan X per L, jadi kalau X-nya sama dengan L, berarti Z-nya sama dengan L per L, atau sama dengan 1. Kemudian yang kedua, I2 pada X sama dengan 0, I2-nya 0. Sehingga I bintang sama dengan 0 pada Z sama dengan 0. Jadi ini kondisi batas. Jadi yang diselesaikan adalah persamaannya ini dengan kondisi batas ini. Jadi ada persamaannya orde 2 dengan dua kondisi batas, mestinya bisa diselesaikan. Nah, sekarang penyelesaiannya, ya ini kira-kira gimana menyelesaikan ini? Bisa ya kira-kira ya kira-kira jadinya seperti ini gitu ya. Kalau nggak percaya coba diselesaikan sendiri nanti coba ya. Ya ini di matematika ya ini saya kira mungkin sudah lupa tapi diingat-ingat lagi nanti. Kira-kira ketemunya seperti ini dengan jadi persamaan ini dengan kondisi batas ini hasil akhir penyelesaiannya adalah ini. Ini orde 2. Kalau orde 2 mungkin ini kan sebenarnya gini ya. Ya mungkin mengingat
del Z ini bisa minus sama dengan ini minus ya, ini minus, ini ke sini jadi minus ya. Nah, kalau penyelesaian bentuknya seperti apa? Ini ada persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik untuk yang ini. Berarti kan sebenarnya bisa D kuadrat I bintang minus D kuadrat, di mana D-nya sama dengan D per DZ ya, sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan akar-akarnya ya. D1, 2 sama dengan plus minus nu. Gitu ya. Maka penyelesaian umumnya adalah I bintang di penyelesaian umum E pangkat nu kuadrat, nu Z ya, Z plus A ya, ini ada konstanta integrasi B E pangkat minus nu Z. Persamaan umum. Kemudian ada dua persamaan partikular, tergantung pada fungsi dari ini. Kalau ini konstan, persamaan partikularnya apa? Berarti bisa dianggap sama dengan X ya, fungsi dari X. Ya kira-kira kalau nanti dicoba kalau mau ini mengingatkan saja. Kira-kira caranya seperti ini. Nah, jadi ada penyelesaian umum, kemudian ada penyelesaian partikular. Nah, dari dua ini, kalau ini konstan, penyelesaian partikularnya adalah bentuk biasanya X, fungsi X. Biasanya seperti itu. Nanti baru penyelesaian lengkapnya adalah persamaan umum ditambah dengan persamaan partikular. Kenapa kok bisa jadi sin hiperbolikus atau sin? Ingat definisi kalau sin, kita punya sin hiperbolikus X misalnya, ini sama dengan E pangkat X plus E pangkat min X per 2. Definisi ini ya. Rumus identitas, mungkin masih diingat lagi. Jadi karena ini bentuknya epsilon-epsilon eksponensial, nanti bisa persamaan ini bisa diubah menjadi sin atau cos. Ya kira-kira langkah-langkahnya seperti itu kalau mau menyelesaikan ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Jadi kita sudah bisa menyelesaikan persamaan distribusi arus di dalam elektroda berpori. Mohon izin bertanya, Prof. Ya. Ini kan membahas mengenai distribusi arus yang belum saya begitu pahami itu, seberapa pentingkah distribusi arus nanti sama ini proses elektrokimia itu, pengaruhnya apa terhadap parameter yang lain ataupun terhadap mungkin efisiensi proses elektrokimianya mungkin, Prof, seperti itu. Ini yang belum saya begitu paham, Prof. Karena kan kemungkinannya mungkin ada dua kemungkinan distribusi arusnya, berarti kan seragam atau tidak seragam. Lah nanti kalau seragam itu bagaimana, kalau tidak seragam itu pengaruhnya apa begitu, Bang? Oke. Jadi kalau sistem elektrokimia, saya kan gini ya, secara umum ya, ini elektroda, ini elektrolit, ini ya. Kemudian dihubungkan dengan luar, beban luar. Tergantung apakah ke sini. Arus itu adalah kaitannya dengan elektron nanti harus di sini dan kembalikan lagi ke sini. Kalau misalnya yang arusnya di sini ngumpul di sini semua, berarti reaksinya itu hanya terjadi di sini. Kira-kira di sini kecil. Berarti kalau distribusi arusnya nanti ngumpul di sini, berarti di sini reaksinya banyak, tapi di sini hanya sedikit. Kira-kira efektif nggak ini elektrodanya? Berarti besar elektrodanya tidak ada manfaatnya. Gitu. Elektrodanya besar, tapi ternyata di sini nggak ada reaksinya. Sehingga mestinya kalau mendesain, kalau memang elektrodanya di sini ternyata tidak ada reaksi, ya berarti di sini elektrodanya dipotong segini saja. Kan. Desainnya seperti itu. Kira-kira nanti hubungannya seperti itu. Nah, dalam perancangan nanti bagaimana bisa supaya arus ini bisa, ini kan arus hubungannya dengan reaksi kimia di elektroda. Jadi kalau bisa, ini bisa rata di seluruh ini. Bagaimana merancang supaya arus atau dengan kata lain reaksi elektrokimia itu bisa merata di seluruh permukaan elektroda. Diinginkan kan seperti itu.
Jadi kira-kira hubungannya nanti ke sana. Jadi kalau materialnya berpori, misalnya materialnya berpori, ini kan sebenarnya reaksi-reaksi itu seperti saya sampaikan tadi terjadi di dalam permukaan. Kalau ini pori-pori ya di sini ya. Nah, elektronnya masuk ke sini, elektronnya masuk ke sini. Baru nanti di sini ada current collector tadi, current collector. Jadi elektron masuk ke sini, dia dipindah, baru ke sini nanti di elektrolit keluarnya. Jadi kalau di sini yang terjadi di permukaan ini distribusinya bagus, ya nanti kan secara keseluruhan ini akan bergerak dengan cara kecepatan yang sama. Kalau tidak, misalnya di sini cepat, di sini I-nya besar, di sini kecil. Nah, kemungkinan nanti elektronnya larinya ke sini dulu, baru ke kolektor arus. Kalau ini sama, misalnya di sini sama, kemungkinan tidak, karena tidak ada gradien, kemungkinan dia tidak ke sini, tapi larinya langsung semuanya ke sini. Akan mempercepat elektron. Mungkin salah satu lagi yang bisa kenapa efektivitasnya bisa jadi lebih bagus. Kira-kira arahnya ke situ. Jadi ini penting bisa menghitung ini kira-kira. Mungkin ada lagi. Mungkin saya menyampaikan apa yang saya tangkap ini betul apa enggak. Kalau dilihat dari bedanya yang tadi yang dense sama yang pori itu bisa dibilang bahwa pori ini lebih menguntungkan ya Prof, karena dari prosesnya hitungan tadi seperti potensial dan sebagainya kan lebih bagus. Apakah seperti itu Prof? Ya, betul. Betul. Yang pertama dari sisi overpotensial turun permukaan. Yang kedua, surface areanya menjadi lebih besar. Misalnya kalau tadi ya, kalau kita planar yang sebelum kita bahas ini kan yang planar seperti ini. Yeah. L ini W, maka A sama dengan L kali W. Tapi kalau berpori, bukan hanya L kali W, tapi di pori-pori ini ada ini plus epsilon kali A tadi. A-nya tadi berapa? A adalah yang setiap partikel misalnya yang di sini, ini ada A. Ada A. Ini kan jadi besar sekali. Jadi luas permukaannya yang jadi besar. Padahal kalau kita lihat di sini kan yang berpengaruh adalah I per A. Jadi kalau A-nya besar, hanya butuh A kecil untuk I yang sama. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti luas permukaan elektroda yang di sini jadi kecil saja cukup. Gitu. Kalau ininya berpori. Lebih menghemat. Jadi alatnya nanti bisa menjadi lebih kecil. Kira-kira seperti itu. Mungkin satu lagi Prof, boleh bertanya Prof? Ya. Betul. Jadi setahu saya kan untuk elektroda yang sering saya lihat itu kan bentuknya yang dense ya. Kalau yang berpori ini saya baru tahu ini Prof, maksudnya baru pembahasan mengenai ini baru tahu inilah. Untuk materialnya yang sering dipergunakan selain yang dicontohkan tadi, kira-kira materialnya apa ya Prof ya, maksudnya dari logam ataukah dari oksida logam atau yang lain begitu? Kalau tahu ini, kalau dense itu yang di mana tahunya? Aki misalnya ya, aki mobil. Apakah dense? Enggak. Aki mobil itu porus. Aki mobil itu juga berpori. Jadi yang digunakan adalah PBO, porus PBO-nya. Oh, jadi iya. Saya punya bahan elektroda dari pabrikan yang ada di lab tuh ada banyak. Jadi yang lembaran-lembaran yang belum dipasang di aki. Itu kelihatannya dense ini, tapi sebenarnya itu juga dibuat dalam bentuk mat. Ya kayak tikar gini ya, kayak anyaman gini, kecil-kecil gitu. Nah, ini kan sebenarnya berpori. Jadi PbO2-nya ini seperti dibuat mat gitu ya, atau ya tikar. Ya seperti tikar gitu, anyaman gitu. Ya. Itu bukan dense ya. Bukan dense ya, Bro. Bagian besar bukan dense. Kemudian kalau yang misalnya grafit ya. Kalau baterainya biasa baterai seng sama grafit. Karbon seng. Sengnya biasanya mungkin planar gitu. Tapi karbonnya biasanya dibuat berpori dengan partikelnya yang nanti ada binder dan seterusnya yang ditempelkan ke current collector.
Kalau yang baru juga banyak menggunakan nickel foam, ya salah satunya nickel foam. Makanya nikel jadi mahal kan. Indonesia jadi rebutan itu karena itu menjadi salah satu dari karun kolektor yang cukup menarik. Itu salah satunya. Oh, okay. Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Jadi ini sudah kita turunkan tadi kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau di gambar ini ya, jarak tak berdimensi dari karun kolektor ini, karun kolektornya di sini, ini ujung. Ini yang depan elektroda, ini yang belakang tadi ya. Dengan berbagai nilai nu kuadrat tadi definisinya yang ini. Ya tergantung kinetikanya juga ya. Kalau satu bentuknya seperti ini, kalau dua nyata arusnya ini turunan dari rapat arus. Jadi seperti ini. Ya jadinya kalau nu kuadratnya lebih besar, nyata di tengah-tengah ini jadi turunannya. Berarti ada nilai maksimum, kira-kira seperti itu. Kalau turunan, kalau kita punya kurva, kemudian ada turunan yang berarti seperti ini ya kira-kira. Nah, berarti kan ini ada titik maksimumnya. Kalau bentuknya seperti ini. Kalau yang satu kayaknya nggak ada, tapi yang semakin ke sini ada. Nah, kemudian ini turunannya ya. Nah, kemudian kalau dituliskan dalam bentuk rapat arus, ini satu ini lurus. Kalau ini nilainya 3 gini, kalau 10 ini, kalau 100. Ya ada. Jadi kalau ininya besar, berarti nilai nu kuadratnya besar itu bisa disebabkan karena salah satunya ini ya, I0-nya ya. Kalau I0-nya besar, berarti cepat. Ya nanti ada, ternyata harus cepat habis kira-kira gitu ya. Sehingga di ujung elektroda ini hampir langsung naik langsung. Harusnya dibuang. Jadi sebagian besar sudah terjadi ini ada limiting current juga kayaknya. Ini Nah, kalau kita lihat yang seperti ini kan, maka perlu apakah kalau misalnya bentuknya seperti ini, apakah tebal elektrodanya perlu sampai di sini? Kan di sini sudah habis ini. Nah, mungkin nggak perlu, makanya ada istilah kedalaman penetrasi, penetration depth. Itu nanti jadi efektivitas kalau ini elektrodanya misalnya sampai di sini, ternyata reaksinya hanya sampai di sini, nah berarti yang ini sebenarnya nggak ada artinya tebal yang di sini. Nah ini harus bisa, ini untuk memprediksi sampai seberapa sih sebenarnya reaksinya nanti, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini tidak menjadi isu untuk nilai nu kuadrat kecil. Kenapa ya seperti ini ya? Kalau nu kuadratnya kecil, wah ini bisa jadi seperti ini terus. Kalau 3 hanya di sini, kalau 10 agak tinggi. Tapi 100 ini yang landai. Ini yang jadi isu. Sehingga ini perlu dilihat sampai seberapa sebenarnya. Jadi tidak menjadi ketika ini kecil karena sistem berada pada kendali kinetika. Ya, kinetika ya kendalinya ini lurus. Kalau ini berarti kendali mass transfer ya kalau di sini. Karena datar ini. Nah, kalau asumsinya misalnya, jadi kalau ini kendali kinetika berarti reaksi berlangsung di seluruh elektroda. Jadi asumsinya kalau KR mendekati 0, ini dan perilaku dibatasi oleh perpindahan arus melalui elektrolit. Jadi arus turun secara monoton dari depan ke belakang elektroda ini. Ini kan terus, nah ini bedanya ini tajam, kemudian seperti ini. Nah kalau kita lihat sekarang kecepatan reaksi lokal, ya lokal artinya pada satu posisi di elektroda ini bisa disederhanakan menjadi A LIN per IA mendekati V cos VZ. Jadi dari persamaan yang ini ya, dari persamaan ini ya, I-nya tadi ini. Jadi bisa didekati dengan ini. Nah, pada depan elektrod, berarti yang di depan itu yang di elektrolit, ya berbatasan dengan elektrolit. Maka ALIN per IA, ini yang di depan mendekati V nu cos nu dibagi dengan ini.
pada belakang, jadi di current kolektor sama dengan ini. Nah, maka dari sini rasio kecepatan yang di belakang terhadap kecepatan yang di depan akan didapatkan kecepatan relatifnya sepercos hiperbolikus nu. Ya. Nah, jadi dari sini bisa kita berikan, jadi kalau diberikan kecepatan reaksi relatif, jadi yang ini ya kecepatan reaksi relatif, maka hitung nu. Nah, kecepatan relatifnya seperti dengan ini, kemudian hitung kedalaman penetrasi. Ini bisa di nu kuadrat sama dengan ini. Ya. Jadi kecepatan relatifnya bisa dihitung, nu-nya kan dari sini. Kalau ini tahu, berarti nu ini bisa dihitung dengan persamaan ini. Nah, kemudian nu tahu bisa dihitung sampai seberapa ini. Nu kuadrat sama dengan A0 dan seterusnya. Ini. Nah, kemudian yang faktor yang penting lagi adalah ya ternyata kalau mau memperdalam itu ya ilmunya ternyata banyak juga ya, ilmu baterai itu ya bukan hanya bisa mungkin kalau di lomba camp ekar ini bisa menunjukkan alur seperti ini. Jadi ini desainnya sebenarnya nggak banyak. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini desain dari elektroda, kemudian desain elektrolit, desain dari itunya sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem secara keseluruhan. Misalnya saja nih kalau ada di elektroda sendiri ini juga ada hambatan. Jadi misalnya merupakan gabungan penurunan dalam larutan dan fasa padat maupun hambatan kinetika. Jadi ada hambatan kinetika itu yang overpotensial tadi ya, ada. Jadi kalau untuk ketebalan elektroda besar, berarti kalau ini nu tadi definisinya ini ya, nu itu definisinya. Berarti kalau L-nya besar, nu-nya besar. Nu-nya jadi besar. Jadi dan reaksinya bisa jadi tidak seragam. Ya reaksinya tidak seragam seperti contohnya ini. Kalau ini hampir seragam, kalau ini kan tidak seragam reaksinya. Ya. Maka karena tidak seragam, maka R hambatan internal ini naik jika L-nya semakin besar. Kalau elektrodinamika tipis, reaksi lebih seragam, tetapi luas permukaan yang tersedia untuk reaksi menjadi lebih sedikit. Tapi R internalnya turun dengan naiknya R. Jadi ini kalau dilihat ini hambatan internal elektroda terhadap dengan menganggap asumsinya tetap ya kinetikanya linear. Ini panjang, kemudian ini hambatan. Jadi kalau panjangnya ini hambatannya turun, kemudian naik. Ini dengan asumsi nilainya ini ya, A0-nya sama dengan ini, kapanya ini, alfa A sama dengan dianggap alfa C. Ya maka ya ini optimasinya mainnya kan di sini ya. Tebal, apakah mau tebal atau mau tipis. Kalau tipis hambatannya turun, tapi luasnya juga ikut turun, relatif. Ya, jadi kalau dilihat dari hambatan akan seperti ini. Nah, kemudian dalam kondisi tertentu ini juga ada, ini ya mungkin masih ingat ada efek kapiler ya. Efek kapiler kalau ada pori-pori kecil ini. Ternyata ini bukan hanya di elektroda saja ya, di perminyakan pun kalau mengambil minyak itu juga kayaknya persamaannya juga hampir sama ya. Persamaan Darcy untuk mengukur laju minyak bergerak di dalam pori-pori batuan. Ya sebenarnya persamaannya hampir sama semua ya. Cuma diaplikasikan di tempat yang berbeda. Jadi untuk aspek kunci media berpori yang relevan adalah kapilaritas ya, atau aksi kapiler. Karena ini yang akan salah satunya adalah ini adalah gaya kapiler ini yang mampu menggerakkan elektrolit di dalam pori. Jadi ini adalah kemampuan fluida untuk mengalir melawan gravitasi atau gaya yang lain, jadi supaya bisa naik. Contoh pembahasan handuk kertas dengan memberi sumbu ya. Jadi misalnya kalau dulu kompor mungkin ya,
kompor minyak gas, ini minyak tanah misalnya. Ini ada sumbu. Ya kalau minyak tanah dulu bentuknya sumbunya gini ya, banyak. Mungkin sudah nggak tahu ya, kalau mau dinyalakan dinaikkan sumbunya. Nah ini ada ke sini. Kalau ini nyala, maka ketika ini terbakar, ini akan minyaknya naik. Ini karena efek kapiler itu ya. Kalau ini salah satunya tegangan kapiler ya, naik dalam kenaikan pipa kapiler dalam pipa kecil, yang liquid ini naik kan, meskipun ada gaya gravitasinya mestinya bergerak turun. Nah ini yang juga akan ikut berpengaruh di dalam ini. Jadi kalau misalnya ini ada liquid, kemudian nah dalam banyak kasus reaksi elektrokimia itu juga melibatkan gas. Ya. Misalnya saja untuk reaksi di dalam fase aqueous ya, air. Itu ada kemungkinan air teroksidasi atau direduksi. Bisa menjadi hidrogen atau oksigen di anoda dan katodanya. Nah, oksigen dan hidrogen tadi akan membentuk gelembung-gelembung gas seperti ini. Jadi kalau ada liquid, ada gas, nah ini akan berpengaruh terhadap ini. Jadi salah satunya kalau ini adalah di gambar ini adalah sudut kontak, ada pepotongan cair gas padat. Ini ada padat, ini gas, kemudian ini cair. Makin ada sudut kontaknya. Kalau sudut kontaknya ini lebih besar 90 disebut hidrofob berarti. Ini hidrofobnya mungkin ya, ada beberapa yang. Jadi kalau lebih kecil 90 itu hidrofil, membasahi, ini meniskusnya cekung seperti ini. Kalau sudut kontaknya lebih besar 90, ini hidrofob, meniskusnya cembung. Jadi kebalikannya. Jadi kalau membasahi ini akan cembung seperti ini. Ini yang kasus yang kedua ini. Jadi kalau tinggi fluida dalam kapiler, ini bisa diturunkan mungkin di kimia fisika kalau belajar, mungkin salah satunya ini tinggi ini, mungkin lebih ya tinggi ketinggian ini H, ini adalah sama dengan 2 gamma ini adalah surface tension, tegangan permukaan, konsenta dibagi dengan rho GR. R adalah jari-jari dari pipa kapiler. Nah, dalam elektroda berpori ini juga gaya gravitasi mungkin tidak signifikan. Ini mungkin persamaan ini bisa jadi tidak berlaku. Tetapi ada yang berlaku lagi, yaitu tekanan kapiler. Itu beda tekanan antara fase tidak terbasahi, yaitu yang non-wetting, dan terbasahi. Yang dimana? Kalau gas ini kan berarti ini yang fase tidak terbasahi oleh elektrolit, yang ini adalah yang terbasahi oleh elektrolit. Maka PC sama dengan PNB minus PW atau sama dengan ini. Jadi inilah P adalah tekanan yang ada di dalam ini. Jadi untuk banyak elektroda, maka seluruh volume rongga ini mungkin diisi oleh elektrolit. Jadi kalau sini banyak rongga-rongga, ininya semuanya diisi elektrolit. Nah. Yang lain mungkin ada sebagian besar seperti ini ya elektrolit. Yang lain mungkin ada yang berisi gas, misalnya fuel cell ya. Kalau fuel cell itu kan mungkin misalnya pakai hidrogen ya. H2 ini menghasilkan O2 nanti O2-nya, H2O ya. H2 dan O2 nanti ini bereaksi ya. Dengan H2O menghasilkan H2O. Nah ini berarti ada gelembung-gelembung gas yang ada di salah satu elektroda dan ada misalnya hidrogen juga di elektroda yang lain. Jadi ini pasti ada 2 fase tadinya, ada gas yang memang sengaja dimasukkan. Jadi volume rongga ini diisi oleh 1 atau lebih fluida yang tidak saling larut ini bisa. Nah, jadi ini yang bisa salah satunya adalah yaitu tingkat kejenuhan ini salah satu parameternya derajat sampai mana fluida mengisi volume rongga. Ini misalnya diberi simbol SI. Ini salah satunya ini sebagai fungsi tekanan kapiler. Kalau saturation-nya sampai 100% ini jadi tekanan kapilernya ini kalau saturation-nya rendah tinggi kemudian ini jadi turun. Ini yang definisinya. Volume yang diisi oleh fase I dibagi dengan volume rongga keseluruhan. Nah, karena medium berpori umumnya terdiri dari rentang ukuran pori, jadi tadi ada distribusi tadi ya. Mungkin masih ingat ini volume, ini ukuran pori, mungkin ada yang di model seperti ini. Nah, ini kan juga tergantung ini juga. Maka ada rentang tekanan kapiler juga, ini juga tekanannya bisa
beda-beda di seluruh elektrodanya. Ini misalnya contoh separator sel bahan bakar fosfor terdiri atas matriks partikel silikon karbida berukuran mikro diisi dengan asam fosfat. Fungsi separator adalah untuk menjaga bahan bakar dan oksigen terpisah. Tanpa kecuali akan ada beda tekanan kecil antara gas-gas ini. Perkirakan tekanan kaplet dalam matriks jika ukuran partikel 1,5 mikron dan porositasnya setengah. Anggap sudut kontak 0 dan tekan permukaannya sekian. Ya tadi dengan persamaan yang di atas tadi ya, RP sama dengan sehingga ketemu RP itu yang ini tadi, persamaan yang di atas tadi. Ini nih. Ukuran pori karakteristik. Yaitu sama dengan asumsi itu bisa didapatkan ini. Sehingga ini bisa dihitung setengah mikron, kemudian ini baru dimasukkan sini, ketemunya 80 kilopascal. 80 kilopascal itu berarti berapa atmosfer? Kalau ini 100 ya, 101,0 1,0123 kali 10 pangkat 5 pascal. Ini 1 atmosfer. Atau ini berarti 101 kilopascal ya. Berarti sudah mendekati 1 atmosfer ya tekanan. Jadi ini tekanan ini yang mampu ditahan oleh matriks sebelum jadi kerusakan. Jadi kalau lebih dari tekanannya lebih dari ini bisa jadi rusak. Tapi ini ada tekanan ini ya. Kalau dilihat tekanannya adalah tekanan gauge. Ya. Jadi dikurangi ada beda tekanan. Jadi kalau mestinya lebih besar. Kalau tekanan absolutnya berarti ditambah dengan 101. Jadi yang mampu kalau tekanannya lebih tinggi lagi ini bisa jadi jebol. Jadi elektrodanya yang tidak kuat, tidak mampu menahan tekanan ini. Kira-kira itu. Ya. Nah, dengan adanya fase tadi ya, seperti sel bahan bakar ya, fuel cell, berarti ada 3 fase di sini. Ada elektrolit, ada elektroda, ada udara. Misalnya contohnya ini ya, katoda sel bahan bakar suhu rendah, ini merupakan 3 fase. Gas cair padat yang saling berkontak. Jadi misalnya ini elektroda ini terdiri dari katalis yang teraglomerasi, kemudian yang pori-porinya terisi oleh elektrolit, dan katalis yang teremban di karbon. Ini ada oksigennya. Jadi ada 3, ada padat, ada cair, ada gas. Nah, ini yang memperumit juga ya. Reduksi oksigen dalam asam. Jadi dalam asam oksigen yang ini akan tereduksi menjadi H2O. Jadi proton yang ini ya dipasok dari elektrolit. Nah, elektron dipasok dari fase padat. Oksigennya dalam fase gas. Produk bisa gas, bisa cair tergantung pada tekanan dan suhu. Produknya adalah air ya. Jadi berarti kan ada difusi fase gas masuk ke elektrolit baru ke fase padatnya. Wah ini ternyata jadi rumit juga gitu ya. Ya berarti multifase ini ya memang teknik kimia ini belajarnya ya memang meskipun belajarnya biasanya multifase itu banyak dipakai untuk reaktor-reaktor yang di petroleum, petrokimia dan seterusnya ya. Tapi ternyata ini juga fenomena ini juga terjadi di dalam sistem elektrokimia ya ini. Fuel cell ini merupakan salah satu sumber energi yang nanti kemungkinan masa depan yang energi bersih akan banyak menggunakan fuel cell pembangkit listriknya. Kalau bahan bakar fosilnya semakin menipis ya, ini salah satu alternatif. Nah, dengan ini karena antar mukanya yang dalam fase adalah permukaan menjadi garis, jadi daerah kontak menjadi kecil, halangan yang harus diatasi dalam pengembangan kerja menjadi ya ini jadi lebih sulit lagi ya. Nah, sekarang kalau jadi pendekatannya partikel aglomerat tunggal, jadi aglomerat katalisnya terdispersi. Jadi ini katalis aglomerat yang kalau diambil satu bagian kecil di sini, ini adalah yang ada di umbannya. Ya. Jadi ini sudah ada elektrolitnya dan ini di dalam pori-porinya ini ada katalis yang ya ini jadi desain katalisnya, desain dari elektrodanya menjadi satu
cara tersendiri ya untuk bisa membuat. Jadi ternyata banyak masalah ya kenapa fuel cell perkembangannya jadi lambat. Itu banyak sekali yang masih harus dikembangkan. Kenapa sampai sekarang fuel cell seperti menggunakan bahan bakar metanol, hidrogen itu belum secara komersial belum banyak digunakan. Tapi dalam jangka pendek mungkin ya dengan salah satunya proyek Horizon ya, kalau di Eropa itu ada proyek Horizon namanya, itu memanfaatkan hidrogen untuk sel bahan bakar ini. Jadi proyeknya diinisiasi oleh Uni Eropa dengan melibatkan banyak perusahaan-perusahaan besar yang di sana. Ada Total, ada apalagi perusahaan gede yang ada yang milik Eropa. Itu mengembangkan yang fuel cell yang untuk dari hidrogen. Nah, hidrogennya nanti di fuel cell-nya sendiri ada masalah, hidrogennya sendiri penyimpanannya, pembuatannya dan seterusnya. Jadi salah satunya mungkin bukan hidrogen dari fossil fuel, salah satunya itu harus dihindari karena sudah tidak dianggap kalau hidrogennya dari bahan bakar fosil, minyak, gas atau batu bara itu juga tidak akan memberikan dampak yang signifikan sehingga harus dicari sumber hidrogen yang lain. Nah, bahan yang di alam ini yang merupakan sumber hidrogen terbesar kira-kira apa? Yang gampang ngambilnya air. Air yeah. Laut tidak terbatas jumlahnya dan tinggal hidup saja. Yang kedua biomass, ya, biomass itu juga merupakan, tapi biomass di Eropa sudah jarang juga ya. Biomass itu mungkin di negara-negara tropis seperti Indonesia yang masih banyak. Makanya hati-hati, Indonesia ini punya sumber alam yang masih banyak diincar. Ya. Kalau dulu rempah-rempah mungkin ya. Sekarang ini kalau kita nggak hati-hati ya bisa bahaya juga. Nikelnya sudah mulai diincar, nanti biomass-nya. Kita punya banyak biomass, negara kepulauan punya air laut yang cukup banyak. Nah, makanya jadi Horizon ya, proyek Horizon di Eropa itu mulai dari penyediaan hidrogennya yang tidak bersumber pada bahan bakar fosil sampai teknologi untuk memanfaatkan hidrogen sebagai bahan bakar di dalam fuel cell. Bukan dibakar langsung, tapi dalam fuel cell. Ini cukup banyak ya. Sebenarnya yang kalau ya apakah kita mau nunggu saja gitu, kayaknya seperti itu ya. Nunggu mereka berhasil, ya udah kita pakai saja. Ya jadi kembali ke sini lagi. Jadi ini jadi jika ukuran aglomeratnya ini cukup kecil, maka oksigen dapat mengakses semua katalis. Jadi kenapa perlu nanometer? Kenapa itu salah satu teknologi nano ini. Nah, nanti persamaan raca oksigen pada keadaan punah bisa didekati dengan ini, hukum Fick dan kinetika Tafel. Jadi kalau yang tadi menggunakan asumsinya kinetika linear, sekarang kalau menggunakan kinetika Tafel, kita bisa gunakan ini. Jadi ada flux difusi dulu efektifnya dari O2 oksigennya, dan baru dimasukkan ke sini. Ini yang V1 minus V2 minus U, ini adalah over potensialnya. Potensial. Nah, jadi ini persamaannya, kemudian asumsinya over potensial dalam partikelnya konstan. Nah, saya lakukan itu tekanan parsial oksigen lokal, kemudian partikel dianggap bola. Kondisi batasnya ini, substitusi keteraca massa diferensial, dan diselesaikan ketemunya ini. Kotangan juga ya, jadi kotangan hiperbolikus, di mana K kuadratnya sama dengan ini. Ya, ini penyelesaiannya cukup panjang juga. Ya. Nah, persamaan ini memberikan flux dan melalui hukum Faraday ya. Karena fluxnya tahu hukum Faraday, maka harus bisa dihitung untuk memodelkan perpindahan dan reaksi. Jadi kalau mau main ya masih banyak ya. Ternyata ya kalau orang kimia MIPA banyak kan nggak sampai sini ya, mereka nggak belajar transfer fenomena gitu. Kalau disuruh mendesain elektrodanya ya pusing juga. Nah, kemudian beda potensial dan kompresi oksigen diberikan model elektrostatik dan model partikel. Jadi kira-kira modelnya seperti itu. Jadi penurunannya nggak dibahas di sini, tapi untuk menunjukkan saja bahwa ini bisa
Ya mungkin yang paling ini kalau analitik memang cukup panjang penurunannya. Mungkin sekarang ini yang banyak dipakai adalah menggunakan yang numerik, ya, pendekatan numerik. Dan ada software yang sudah, kalau mau software untuk sistem elektrokimia ini, salah satunya COMSOL Multifisik. Itu ada untuk modul elektrokimia. Bisa untuk dipakai untuk mendesain elektroda, mendesain elektrolit, kemudian separator, ya, seperti itu. Nah, jadi konsentrasi kalau dinyatakan ini hukum Henry ini kayaknya HPO2. Jadi ini kalau RRP ini theta dengan kesamaan ini bisa dihitung ini. Jadi kalau K kecil, K-nya kecil maka difusinya cepat dibandingkan dengan kecepatan reaksi. Kalau K-nya besar, oksigen dikonsumsi dekat permukaan. Jadi tidak ada reaksi di tengah aglomerat. Jadi efektivitasnya menjadi rendahnya. Karena sebagian besar volumenya tidak dipakai. Ya, maka faktor efektivitas atau keefektifan bisa dicari dari seperti ini. Jadi ini untuk mencari seberapa tebal sebenarnya elektrodanya ini. Makanya kalau terlalu tebal ya tidak efektif tadi karena hanya di dekat permukaan saja yang. Nah, sekarang kalau dari apa yang dibahas tadi mungkin bisa ditarik suatu kesimpulan. Ya. Jadi bagaimana aturan umum dari elektroda berpori. Jadi dalam contoh khusus ini kinetika untuk reduksi oksigen rendah. Jadi kinetikanya yang rendah ini yang salah satu kenapa fuel cell hidrogen tadi menjadi kendala yang masih belum banyak. Karena salah satunya adalah pasangannya ya reaksi reduksi oksigen ini kinetikanya jadi reaksinya sangat lambat. Jadi perlu katalis dan seterusnya. Sehingga ini reaksi cenderung menyebar melintasi tebal elektroda. Nah, jika rapat arus semakin besar, distribusi arus menjadi lebih tidak seragam. Karena rendah, struktur aglomerat lebih berpengaruh daripada tebal elektroda. Nah, satu lagi ada elektroda yang dengan fluidanya mengalir. Kalau yang ini mungkin fluidanya tidak mengalir. Kalau ini yang fluidanya mengalir ya. Ini terutama untuk yang elektrolisis ya, untuk misalnya untuk soda, pembuatan soda, kemudian bahan-bahan bleaching agent, agen pemutih atau pemucat, itu biasanya menggunakan reaktor-reaktor yang elektrolitnya mengalir. Jadi alirannya ada yang ini disebut flow through, jadi seperti ini, ada yang flow by, sejajar dengan elektrodanya. Kalau ini melintang ini. Nah, di sini ada current kolektornya, di sini dan di sini. Ini current kolektornya kalau ini yang di sini. Jadi ini sejajar. Kalau yang ini flow through ini aliran fluida sejajar dengan aliran arus. Ini arusnya kan ke sini. Kalau yang ini aliran fluida tegak lurus dengan aliran arus. Nah, jadi kalau analisa disposisi misalnya ya elektroda dengan aliran ini analisis batasi, yang membatasi adalah perpindahan massa. Dengan kata lain, kalau yang membatasi perpindahan massa berarti kinetikanya cepat. Kinetikanya cepat. Misalnya kita lihat sistem katoda atau minus ya, yang ini. Pada sel elektrodifusisi CU dengan elektrolit penyangga dengan konfigurasi aliran dan arus arah. Alirannya dan arusnya searah seperti ini. Jadi ini mengalir. Asumsinya suku migrasi diabaikan, tidak ada migrasi, dan kecepatan alirannya konstan, koefisien perpindahan massa konstan, dan hanya sebagai fungsi laju aliran. Alirannya sumbat atau plakpo, ya, satu dimensi ke arah aliran. Difusi aksial kecil, reaksi konveksi. Jadi kalau mau diturunkan seperti biasanya ya, gitu ya. Kalau satu dimensi plak, ini masuk Na pada Z, Na pada kalau ini tebalnya di delta Z, Na pada Z plus delta Z ya. Jadi transfer fenomena ya. Fluxnya adalah ini ya. Karena difusi diabaikan kan tinggal ini saja ya, konveksi saja yang berperan. Fluxnya ini adalah mestinya ada difusi ya. Tambah dengan migrasi, tapi ini diabaikan yang adanya konveksi. Maka kalau pada keadaan tunak neraca bahan bisa dinyatakan sebagai minus dNA per dx ya. Sama dengan ini. Kondisi batasnya CA, CA in pada X sama dengan 0,
Kemudian penyelesaiannya, karena ini ordernya order 1, maka hanya butuh satu kondisi batas. Ini penyelesaiannya jadinya ini ya, CA sama dengan CA. Ini ya tinggal mengintegralkan saja kayaknya. E pangkat minus alfa X, di mana alfa adalah yang di sini. Ini yang dibatasi perpindahan massa. Jika dianggap bahwa reaksi yang diinginkan hanya reaksi yang berlangsung dalam elektroda, maka raca muatan dapat diselesaikan. Jadi ini raca muatan dengan kondisi batas I. Di I2 persisnya I2 ini mengacu ke elektrolit. Maka kondisi batasnya I2 sama dengan 0 pada X sama dengan L. Yang di sini sudah habis, dianggap sudah habis, yang tidak ada. Kemudian penyelesaian dari persamaan ini dengan kondisi batas ini, I2 sama dengan ketemunya ini. Nah, jadi arus dalam larutan terkait langsung dengan jumlah A yang bereaksi. Arus total X sama dengan 0, sama dengan beda antara jumlah A yang masuk dan, ya ini kan hukum Faraday itu ya. Yang masuk berapa, yang keluar berapa, maka ini adalah bisa sama dengan mol yang bereaksi yang bisa diubah menjadi arus dengan hukum Faraday dikalikan dengan NF. Ketika L mendekati tangga, maka semua A direaksikan. Sudah habis, maka mencapai nilai maksimum ya. Pada L ini mencapai nilai maksimum sehingga tinggal ini saja yang tersisa. Ya. Nah, tadi sudah ketemu I-nya yang ini. I, ketemu ini. Menurut hukum Ohm, I2 sama dengan juga minus kappa efektif dV2 per dx. Kalau disubstitusi dan kemudian diintegralkan, ini disubstitusi ke sini, kemudian diintegralkan, dapat potensialnya sama dengan ini. Dengan beta, ini. Jadi beda potensial total pada elektroda adalah delta V2 sama dengan ya, total ya. Nah, nilai maksimum terjadi pada elektroda yang tebal dan persamaan menjadi ini. Tebal berarti elektrodanya cukup tebal di sini. Ya, jadi ini ada arus, ada potensial, ada ringan bereaksi dan sebagainya. Ini sebenarnya sama ya, reaktor plug flow dalam packed bed ya. Sebenarnya kan ini reaktor packed bed. Ya. Yang kalau ini kan reaktor packed bed biasa. Ya, reaktor packed bed, kemudian cuma karena ada reaksi kimia, mol yang bereaksi itu bisa diubah menjadi arus. Kira-kira seperti itu. Arus bisa diubah menjadi potensial kalau hanya dianggap hukum Ohm. Oke, jadi sebagai penutup mungkin istilah utama elektroda berpori ditunjukkan pada gambar samping. Jadi ini ya. Jadi ini belakang. Jadi ini kalau dari arus kolektor ya, current kolektor, kemudian ini adalah belakang elektroda, ini depan elektroda, ini adalah luas superficial area, yang ini elektrolit. Dengan parameter kunci lain, porositas, luas antarmuka spesifik, distribusi pori, energi permukaan. Jadi ciri paling penting elektroda berpori adalah peningkatan luas permukaan persatuan polimer. Jadi semakin besar luas permukaannya. Jadi ini adalah pendukung utama hampir semua sistem elektrokimia untuk penyimpan dan konversi energi. Ada baterai, fuel cell, kapasitor elektrokimia, dan sel aliran. Dan distribusi arus melalui elektroda ditentukan oleh rasio hambatan, Ohm, dan kinetika. Baik, itu yang tentang konfigurasi dan struktur dari elektroda. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini.